Bab 271, di atas. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Alina meninggalkan tempat di mana lamaran pemilihan rekrutan tentara dataran hitam dibuat, beberapa jam berlalu dengan cepat, dan hari sudah malam di kota kering. Saat ini, kerumunan orang yang berada di warung-warung tersebut, serta antrean orang yang meninggalkan tempat tersebut, sudah terisi penuh. Itu adalah momen awal di mana hanya pemeriksaan dasar yang dilakukan, jadi itu bukanlah sesuatu yang memakan waktu lebih dari 1 hari untuk melakukannya. Jadi, meski lebih dari 10.000 orang melewati tempat ini hari ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan sudah sepatutnya diikutsertakan dalam kompetisi. Tentu saja ada yang mencoba melamar meski di luar standar yang disyaratkan organisasi. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan. Akan ada orang-orang yang mencoba mengambil jalan pintas di setiap komunitas, sehingga perjalanan mereka menjadi lebih mudah. Namun jumlah orang tersebut tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan masalah yang berarti seperti tertundanya pendaftaran peserta reguler. Akhirnya, hari pertama seleksi telah usai, dan kini ratusan kopral dan prajurit tentara setempat akan mulai meneliti orang-orang yang terdaftar dalam seleksi tersebut. Ini bukanlah tugas yang sulit, karena Minos hanya ingin melenyapkan individu yang paling menyusahkan, mereka yang memiliki kelemahan kepribadian paling jelas, yang telah melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tentu saja hal itu tidak hanya diperhitungkan dalam seleksi, karena pada pemeriksaan fisik yang akan berlangsung setelah momen pertama ini juga akan ada tes tertulis. Tes ini akan memiliki peran yang melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tentara Minos untuk menilai kepribadian orang-orang tersebut. Itu karena, meski orang biasa kesulitan menyembunyikan sifat aslinya, selalu ada yang bisa. Jadi, meskipun individu yang bermasalah tidak tersingkir pada bagian pertama seleksi ini, masih ada cara lain baginya untuk tersingkir di kemudian hari. Tapi jangan salah, bukan berarti orang-orang tersebut adalah penjahat, pembunuh, atau psikopat. Ujian itu berfungsi untuk menghilangkan orang-orang seperti itu juga, tapi ini adalah kasus yang terpisah, pengecualian. Sebagian besar dari mereka yang tersingkir mungkin bisa hidup dengan baik di masyarakat dan bahkan menjadi warga negara yang dihormati. Masalahnya adalah, sayangnya, beberapa individu bisa berubah menjadi lebih buruk setelah merasakan kekuasaan. Orang-orang seperti ini bisa menjadi tidak terkendali dan bahkan bisa menjadi titik terlemah dalam sebuah organisasi. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa musuh terburuk adalah pekerja magang. Oleh karena itu, semua perhatian ini dipraktikkan. Malam yang menyenangkan di kota kering, tidak dingin atau panas, dan langit benar-benar cerah, memberikan ruang bagi orang untuk melihat indahnya langit berbintang di kawasan ini. Dan, meskipun sudah terdapat banyak rangkaian lampu yang menerangi pemukiman dan jalan-jalan kota, hal ini tidak cukup untuk campur tangan dalam masalah ini. Apalagi luas kotanya yang masih kecil, sehingga cahaya lokal tetap tidak menghalangi indahnya langit berbintang untuk diapresiasi warga. Sebaliknya bagi mereka yang melewati jalanan kota saat ini, tercium aroma makanan yang sedap, kadang bau roti yang keluar dari oven, kadang bau daging panggang. Penduduk di bagian benua tengah ini banyak menikmati pasta dan daging. Oleh karena itu, aroma masakan yang berkaitan dengan jenis makanan tersebut dapat dengan mudah dirasakan oleh siapapun yang melewati kota kering. Pada pagi hari, aroma roti paling banyak tercium, sedangkan pada malam hari tercium beragam aroma, terutama daging panggang. Dan di tengah campuran bau dan waktu yang ideal untuk berjalan-jalan di kota, lebih dari 20 gerbong saat ini memasuki kawasan perkotaan tempat ini. Kereta yang datang dari kerajaan Cromwell baru saja melewati pintu masuk selatan ke tembok kota dan dengan cepat mencapai area pembangunan kota kering. Minos dan 2 wanita keluarga Miller mengikuti gerbong di depan konvoi, dengan ekspresi lelah di wajah mereka. Abi berada di samping pemuda ini sementara Eda duduk di depan mereka berdua, sudah sangat ingin pergi ke mansion. Sudah hampir 3 minggu sejak mereka berangkat, dan mereka semua ingin bisa kembali ke rutinitas masing-masing. Di sisi lain, di salah satu gerbong yang datang di belakang kereta itu, 3 orang yang bersama Peter memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Bukan hanya karena kota kering terdengar lebih dari yang pernah mereka dengar, tapi karena Peter baru saja memberitahu mereka bahwa ini adalah wilayah bos mereka. Apakah kamu serius? Bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa berkembang di tempat seperti ini? Robin bertanya bersamaan sambil menatap Peter. Dia belum pernah datang ke kota ini sebelumnya,
tapi dia tahu bahwa dataran hitam adalah tempat yang miskin, setidaknya selama beberapa ratus ribu tahun. Adapun dua lainnya, hanya Joey tua yang pernah mengetahui wilayah Minos. Dan dia sangat terkejut dengan perubahan ini. Di sisi lain, Barbara tidak mengetahui wilayah ini dan bahkan lebih sedikit mengetahui ketenaran tempat ini dibandingkan Robin. Bagaimanapun, dia telah menjalani sebagian besar kehidupan singkatnya di kerajaan akhir, tempat yang sangat jauh yang bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk melakukan perjalanan ke sana dari tempat ini. Bagaimanapun, Barbara juga meragukan pernyataan Peter. Saat ini, dia juga memperhatikan dengan cermat apa yang akan dikatakannya. Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu harus keluar dan melihat kota itu sendiri agar kamu menyadari betapa berbedanya tempat ini. Dia berkata tanpa banyak emosi ketika dia melihat Joey tua memandang keluar jendela kereta sementara mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Petrus kemudian melanjutkan, saat aku tiba di sini, aku juga mengira Pak Minos sedang mempermainkanku, tapi begitu aku mengetahui tempat ini, aku berubah pikiran. Aku segera memutuskan bahwa ini akan menjadi rumahku dan juga rumah keluargaku. Dan berbulan-bulan kemudian, ketika aku membawa keluargaku ke sini, para bajak laut itu menculikku. Oh, apakah orang itu bernama Minos? Joey akhirnya mengatakan sesuatu. Benar, namanya Minos Stuart, kata Petrus dengan tenang. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan nama Minos dari orang-orang ini pada saat perjalanan ini. Mereka sudah berada di kota kering, dan tak lama lagi, orang-orang ini akan keluar untuk melihat tempat ini. Dan karena semua penduduk setempat mengetahui nama Minos, tidak perlu menyembunyikannya dari ketiganya. Setelah Peter menjawab pertanyaan Joey, Barbara mengambil gilirannya dan menanyakan sesuatu. Tetapi Anda tidak menjelaskan bagaimana dia memperbaiki tempat ini dan bagaimana tempat ini bisa menjadi begitu kuat, berkembang di tempat seperti ini. Apakah ada kekuatan besar di baliknya? Yah, tentu saja aku tidak tahu rahasianya. Lagi pula, aku hanyalah seorang prajurit yang baru direkrut. Tapi aku tidak percaya ada satu kekuatan di belakangnya. Tuan Minos sedang membangun organisasinya dari awal. Itu sebabnya tempat ini sangat berharga bagi orang-orang dengan bakat hitam seperti kita. Tetapi jika dia tidak mendapat dukungan, bukankah itu agak tidak stabil? Tidakkah kamu merasa tidak aman karena tempat ini akan runtuh secara tiba-tiba? Barbara menanyainya. Tapi, tentu saja, organisasi manapun punya peluang untuk menyerah. Tapi jika kita takut akan hal itu dan tidak bergabung dengan organisasi hanya untuk itu, maka tidak akan ada bawahan dari keluarga bangsawan di dunia ini. Dia kemudian memandangnya dengan nada meminta maaf dan berkata, aku tidak ingin memperburuk lukamu, tapi keluarga di mana kamu menjadi bawahannya dan dihancurkan adalah organisasi yang sudah lama berdiri dengan banyak anggota yang kuat, kan? Setelah mendengar ini, wajah Barbara menjadi sedikit gelap saat dia mengangguk dan berkata, ya, Joey tua kemudian memandangnya dan berbicara mewakili Peter. Ya, kekuatan tradisional juga bisa jatuh. Faktanya, bahkan keluarga seperti tempatmu menjadi bagiannya dulunya adalah organisasi yang belum berkembang. Tapi tetap saja, Robin sedang berbicara ketika Peter tiba-tiba menyela. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mengerti mengapa pasukan Tuan Minos berbeda dari pasukan ini ketika Anda mengenal kota itu. Dia kemudian melihat keluar jendela kereta, sudah memperhatikan banyak bangunan yang dibangun selama dia pergi. Dia kemudian selesai. Saya benar-benar percaya bahwa suatu hari nanti dataran hitam akan berada di puncak benua tengah bagian utara. Setelah mendengar komentar terakhir Peter, ketiga orang yang menemaninya memandangnya sejenak dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Tentu saja pernyataan yang baru saja dilontarkan pemuda ini cukup besar, namun tetap saja dia mengatakannya dengan percaya diri. Akibatnya, orang-orang ini memandang kota ini dengan lebih tertarik. Tempatnya kelihatannya lumayan bagus, infrastrukturnya bagus, bahkan mirip dengan pola di kota-kota besar. Meskipun total wilayah perkotaan setempat tidak signifikan, namun mereka dapat melihat bahwa kota ini cukup aktif, bahkan pada sore hari. Pencahayaan yang sangat baik membantu dalam faktor ini, namun beberapa toko dan layanan beroperasi pada saat itu, yang menghasilkan iklim aktif di tempat-tempat yang dilewati gerbong. Dan melihat ini, masing-masing orang memiliki pemikirannya masing-masing. Tempat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak, ini benar-benar berbeda.
Mengatakan mereka menghancurkan dan membangun kembali akan lebih akurat. Jadi, Joey berpikir sendiri ketika dia memeriksa jalan-jalan kota. Besok aku akan keluar melihat tempat ini. Meskipun aku masih perlu istirahat beberapa hari, mau tak mau aku mencari tahu apa yang terjadi di sini. Orang tua ini memikirkannya sambil merasa penasaran dengan metode Minos. Dia ingin tahu bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi di satu tempat. Joey belum pernah ke tempat ini selama beberapa dekade, tapi dia tahu seharusnya tidak ada perubahan yang terjadi di wilayah ini. Sekalipun penguasa setempat ingin merahasiakannya, itu hanya bersifat sementara, dan cepat atau lambat, seseorang akan mengetahuinya. Akibatnya, jika tempat ini sudah lama berubah, dia mungkin sudah mendengar sesuatu tentangnya. Jadi, Joey cukup yakin tidak ada banyak waktu sejak perubahan ini terjadi. Adapun Barbara, dia ragu tentang tempat ini, tapi dia tidak penasaran seperti Joey. Saat orang-orang ini menyelamatkan saya dan mereka bahkan memberi saya tumpangan ke sini, saya akan tinggal di tempat ini selama beberapa hari sampai saya pulih. Aku akan melihat-lihat tempat ini hanya untuk berpura-pura tertarik, tapi aku tidak percaya apa yang dikatakan Peter. Barbara adalah orang yang paling tidak paham dengan realitas dataran hitam kuno, jadi menurutnya tempat ini tidak begitu mengesankan. Baginya, ini hanyalah kota yang terawat baik, yang memiliki jumlah energi spiritual sedikit di atas konsentrasi rendah. Oleh karena itu, baginya, yang pernah mengabdi pada keluarga bangsawan dari kerajaan akhir, tempat ini masih di bawah standar yang diinginkannya. Tentu saja, perkataan Petrus sangat menggoda, tetapi apakah itu benar? Barbara tidak yakin, meskipun mereka telah menghabiskan beberapa minggu hidup bersama sebagai budak, pada akhirnya, masing-masing dari mereka tetaplah orang asing, datang dari tempat yang berbeda. Jadi, ada keraguan tertentu di pihak wanita ini, yang selalu berusaha untuk menjaga alasannya di atas emosinya. Dan terakhir, Robin lah yang memiliki posisi terbanyak di pagar ketiganya. Dia sedikit tertarik untuk mengenal tempat ini, seperti Joey tua. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan Pulau Batu untuk mengunjungi bagian utara benua tengah. Dia ingin merasakan kehidupan seorang musafir, menemukan tempat-tempat baru, budaya-budaya, bertarung melawan makhluk-makhluk spiritual liar, singkatnya, mengenal wilayah yang luar biasa ini. Jadi, karena dia sudah berada di tempat ini, mengenal wilayah ini adalah sesuatu yang sangat membuatnya senang. Namun di sisi lain, seperti Barbara, Robin juga sulit percaya bahwa kota ini bisa sebaik yang dikatakan Peter. Terlebih lagi, Robin tahu lebih banyak tentang kota kering daripada wanita dari kerajaan akhir, yang membuatnya sedikit meragukan tempat ini. Tentu saja, dia terkejut menemukan begitu banyak perbedaan antara apa yang dia dengar dari tempat ini dan apa yang dia lihat saat ini. Tapi selain terkejut dengan kenyataan yang berbeda ini, dia juga merasa skeptis. Bagaimana tempat sederhana seperti itu bisa memunculkan seseorang seperti pria bernama Minos ini? Dia bertanya-tanya, bakat, teknik budidaya, dan sumber daya. Itulah tiga hal teratas yang akan membawa seseorang ke puncak. Tanpa salah satunya, tidak masalah jika Anda memiliki dua lainnya. Itu tidak akan cukup. Dan memang benar, Robin ragu dengan tempat ini. Seharusnya tidak ada orang-orang berbakat di sekitar sini, karena orang-orang seperti itu akan berusaha hidup di tempat terbaik. Tanpa orang-orang berbakat, tidak akan banyak teknik berkualitas baik karena pasti tidak akan ada orang yang memproduksinya. Dan yang terakhir, jika dua faktor terakhir ini tidak ada, maka tidak akan ada sumber daya yang baik. Bagaimanapun, orang-orang yang berbakat dan berkemampuan baiklah yang memiliki kekuatan finansial di dunia ini. Dengan cara ini, para spesialis dari berbagai profesi yang tersedia di dunia spiritual tidak akan membuang-buang waktu mereka di tempat tanpa orang-orang yang terlahir baik. Akibatnya, sumber daya akan menjadi lebih langka di tempat-tempat yang kekurangan penduduknya. Dan yang terakhir, sumber daya alam tidak lahir di tempat-tempat miskin, karena barang berharga apapun memerlukan energi spiritual dalam jumlah besar untuk berkembang. Tapi, tidak ada hal seperti itu di wilayah ini. Meski begitu, Robin masih tidak begitu tertarik dengan kekuatan yang telah menyelamatkannya. Bagaimanapun, saat gerbong bergerak, Peter, yang menikmati keheningan di dalam gerbong itu, sedang memikirkan keluarganya saat ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Mereka pasti mengkhawatirkan saya. Pemuda ini telah hilang selama lebih dari sebulan, dan keluarganya pasti sangat mengkhawatirkannya. Sejauh yang mereka tahu,
nasib pemuda ini cukup kelam, dan mereka tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Meskipun mereka tahu Peter masih bernapas karena tentara memiliki tanda jiwa sersan muda ini, mereka tidak tahu keadaan dia saat ini. Mungkin dia telah hidup di neraka, disiksa dengan segala cara. Ada tidak mungkin mereka tahu. Dan Peter menyadarinya. Jadi, tepat setelah teman seperjalanannya berhenti berbicara, pemuda ini tidak bisa tidak memikirkan keluarganya. Sementara kelompok itu bepergian dengan kereta yang sama dengan Peter memiliki pemikiran yang berbeda, tawanan lain yang dibebaskan yang melakukan perjalanan ke kota kering bersama mereka mengungkapkan reaksi berbeda yang sama terhadap pemandangan tersebut. Tak satu pun dari mereka mengetahui kota Minos. Sebelumnya, karena sebagian besar adalah orang-orang bertalenta rendah yang belum pernah meninggalkan daerahnya sebelum diperbudak. Karena itu, mereka tidak mengetahui sejarah tempat ini. Namun mereka dapat melihat bahwa ini adalah tempat yang layak. Bagaimanapun juga, bangunan-bangunan tersebut memiliki struktur yang sesuai, orang-orang di jalanan berpakaian bagus, meskipun banyak dari mereka yang sederhana, seperti mereka. Tidak ada orang yang mengenakan kalung di lehernya, sama seperti tidak ada jeritan kesakitan di tempat manapun yang mereka lewati. Tempat ini tidak mengingatkan mereka akan kenyataan pahit perbudakan. Kota ini kelihatannya lumayan bagus. Lihat, beberapa penjaga sedang berpatroli di jalan, orang-orang membersihkan kota, dan juga warga yang tersenyum. Salah satu mantan tawanan yang meminta untuk menemani kelompok Minos berkata dengan gembira. Benar, mengingat pergerakan tempat ini, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan. Orang lain berkomentar sambil melihat keluar dari gerbong yang mengangkut mereka. Dan pada saat ini, akhirnya salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada prajurit siapa yang memimpin kereta mereka. Pak, kami sudah diberitahu sebelumnya bahwa kami dapat bergabung dengan organisasi Anda ini. Apakah itu benar? Mendengar ini, prajurit yang memimpin kereta itu tersenyum dan berkata, terserah kamu, kalau lolos seleksi, iya. Dan apa saja persyaratan untuk seleksi ini? Dia bertanya, ada beberapa persyaratan, tapi rangkumannya, kamu harus memiliki bakat minimal setara dengan biru, sudah lama menjadi penduduk kota kering, dan tidak melakukan pelanggaran. Jika kamu memenuhi persyaratan tersebut, maka kamu bisa mengikuti seleksi. Prajurit itu menjelaskan, jadi, ini lebih sederhana dari yang kukira. Tapi menurutmu seberapa sulitnya untuk lolos seleksi ini? Hehe, itu tidak mudah, dan akan semakin sulit di masa depan. Kata prajurit itu dengan senyum ramah di wajahnya. Dia senang bergabung dengan tentara sebelum segalanya menjadi lebih populer di sekitar sini. Tetapi ada banyak layanan di kota ini yang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda bahkan jika Anda tidak berhasil menjadi tentara. Tidak ada pengangguran di kota kering. Di sini, Anda dapat yakin, Anda pasti akan dapat hidup sendiri dan memiliki barang-barang Anda. Bahkan susunan dan pil spiritual tingkat rendah. Mendengar komentar prajurit tersebut, pria yang menanyakan pertanyaan sebelumnya membuka mulutnya karena terkejut dengan apa yang didengarnya. Apakah tidak ada pengangguran di sini? Dia bertanya-tanya. Lagi pula, kecuali di komunitas-komunitas kecil, di mana keluarga-keluarga kecil bertahan hidup melalui barter, setiap kota mempunyai jumlah pengangguran yang berbeda-beda. Dan hal ini bahkan lebih penting lagi di bagian utara benua tengah, yang kekurangan sumber daya yang berlimpah. Oleh karena itu, tidak hanya orang yang menanyakan pertanyaan tersebut tetapi juga mantan tawanan lain yang berada di dalam gerbong itu telah menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan. Prajurit itu kemudian tersenyum dan berkata, hehe, kamu akan segera menyadarinya. Tuhan, bahkan orang-orang seperti kami tidak berbakat, dan level kami berada di bawah untuk usia kami masing-masing, sayangnya. Dia baru saja mengungkapkan pikirannya ketika dia disela. Jangan khawatir, ada banyak bidang yang bisa dikerjakan oleh orang biasa. Misalnya, sektor pertanian dan konstruksi mempekerjakan banyak penduduk kota kita. Prajurit itu mulai berbicara dengan bangga pada saat dia mengendalikan kereta. Faktanya, banyak orang di sini bekerja di dua area ini secara bersamaan, dan mereka bahkan berhasil membuat lebih dari 100 kristal sebulan. Apa? Orang-orang yang berdiri di sana berseru. Serentak. Jumlah kristal tingkat rendah seperti itu tidaklah sedikit, bahkan untuk pembudidaya paling berbakat dan bawahan dari keluarga kaya. Namun bagi mereka, orang awam yang tidak memiliki ekspektasi tinggi, itulah jumlah yang umumnya didapat setelah bekerja selama 6 hingga 12 bulan jika semuanya berjalan baik.
Aku mengatakan yang sebenarnya, kata prajurit itu dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia senang melihat bagaimana orang-orang selalu bereaksi dengan cara yang sama ketika mereka mengetahuinya. Orang tuaku melakukan ini akhir-akhir ini. Ayahku bekerja sebagai petani di pagi hari dan sebagai tukang batu di sore hari. Sedangkan ibu saya juga bekerja di bidang pertanian. Namun, pekerjaan keduanya bukan di bidang konstruksi, melainkan sebagai tukang kebun di kota. Luar biasa, apakah ada pilihan lain? Orang lain bertanya. Ya, ada pilihan untuk menjadi salah satu petugas kebersihan kota, orang yang membersihkan dan mengumpulkan sampah dari jalan-jalan umum. Ada pekerjaan administratif di pemerintahan, berburu binatang spiritual, pekerjaan yang berhubungan dengan banyak toko di sini, Del. Ada banyak kemungkinan. Prajurit itu kemudian teringat sesuatu dan berkata, baru-baru ini, kudengar mereka berencana membuka guild tentara bayaran di kota. Tentara bayaran. Tapi bukankah pasukan di tempat ini cukup kuat? Seorang wanita bertanya, mengingat kekuatan yang ditunjukkan prajurit Minos sebelumnya. Apakah mereka masih membutuhkan lebih banyak tenaga? Dia bertanya-tanya, Anda salah menilai profesi tentara bayaran. Tidak hanya ada pejuang di antara kelompok-kelompok ini. Banyak tentara bayaran hanya penjelajah, kelompok pramuka, melakukan layanan umum tertentu, Del. Saya yakin fokus guild ini adalah pada hal itu. Dia menyelesaikannya. Oh, ini menarik. ... Dan akhirnya, setelah beberapa menit melintasi kota, rombongan sampai di depan rumah pemerintah setempat. Lebih dari 20 gerbong berhenti di depan tempat itu ketika rombongan mulai bubar sedikit demi sedikit. Minos telah memberikan perintah tentang bagaimana mantan tawanan ini harus ditempatkan. Jadi, para prajurit yang menemaninya dalam perjalanan ini dengan cepat mulai mengawal sekelompok besar mantan budak ini. Mereka akan melalui pemeriksaan latar belakang terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang terlalu rumit. Setelah itu tinggal survei sederhana untuk mengetahui data pribadi mereka masing-masing dan terakhir membuat identifikasi orang-orang tersebut. Tidak ada cara untuk memeriksa informasi ini, karena orang-orang ini mungkin berasal dari berbagai belahan utara benua tengah. Tapi tidak masalah apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Identifikasi ini hanya berfungsi untuk mengetahui dari mana orang tersebut berasal, bagaimana mereka sampai di kota tersebut, umur, nama, Del. Informasi untuk mendaftarkan setiap orang tersebut sebagai warga kota kering. Karena orang-orang ini baru saja dibebaskan dari perbudakan dan akibatnya tidak memiliki kristal, Minos akan membebaskan mereka dari pajak tahunan pertama. Meski hanya sebuah kristal, mereka membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkan penghasilan tersebut, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan layanan tertentu di kota. Di sisi lain, bagi Minos, jumlah kristal yang harus dibayar orang-orang ini tidak signifikan. Oleh karena itu, tidak masuk akal baginya untuk bersikap picik, memungut biaya ini dan mengganggu masa tinggal orang-orang ini. Pokoknya, saat tentara mengurus urusan birokrasi imigrasi ini, Minos dan dua wanita yang menemaninya dalam perjalanan ini sudah memasuki mansion itu. Stuart muda memimpin kelompok sementara Abi dan Eda berjalan di belakang mereka. Setiap langkah yang diambil Minos ringan dan mulus, seolah dia cukup santai saat ini. Dan saat dia berjalan di depan mereka berdua, gadis berambut biru itu memperhatikan Minos dengan saksama, seolah dia sedang menilainya. Pupil Abi mengikuti gerakan tubuh pemuda di depannya ini, sementara wajahnya tanpa ekspresi. Dia belum mengomentari ciuman kami sejak kami meninggalkan hotel itu. Jadi, kenapa dia tidak memberitahuku apapun? Apakah dia mengabaikan apa yang telah kulakukan sehingga membuatku memikirkannya? Dia bertanya-tanya, mencoba memahami permainan Minos. Bahkan ketika kami berhenti untuk istirahat beberapa jam yang lalu, dia masih tidak mengatakan apapun kepadaku. Mungkin aku harus meminta beberapa tips pada Eda. Saat memikirkan itu, dia tersipu saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tentu saja tidak. Itu akan sangat memalukan, jika dia tahu apa yang Minos coba lakukan untuk merayuku. Di saat yang sama, saat Abi sedang memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan Minos, rombongan akhirnya sampai di kantor penguasa muda. Bertentangan dengan apa yang biasanya terjadi, sesampainya di tempat ini, Sekretaris Mia tidak ada di meja resepsionis kantor Stuart muda. Dan melihat itu, Minos tidak terlalu mempermasalahkannya, karena wanita ini selalu mempunyai banyak tanggung jawab sebagai sekretarisnya, jadi dia pasti sedang melakukan sesuatu yang penting untuk kota kering. Akhirnya ketika mereka memasuki kantor itu,
Dilian yang ada di sana segera melihat mereka bertiga, segera bangkit dari kursi berlengan untuk menerima mereka. Tuan Muda, bagaimana misinya? Apakah kita berhasil menyelamatkan Sersan Peter? Dia bertanya dengan cemas, tepat setelah menyapa kelompok Minos. Kami membebaskan dia dan beberapa orang lainnya yang diperbudak oleh keluarga Chambers. Minos langsung ke titik, pada saat yang sama, di mana dia tergeletak di sofa di sana seolah-olah dia cukup lelah. Chambers, keluarga ini lagi. Kepala pelayan itu bertanya ketika ekspresi gelap terbentuk di wajahnya. Sepertinya ini akan menjadi musuh yang tak terelakkan. Ketika mereka tahu aku tidak pergi ke Flaming Empire, mereka pasti akan mulai mencariku. Bahkan jika mereka tidak bisa menghubungkanku dengan apa terjadi di pangkalan itu, tidak akan lama lagi mereka akan sampai padaku. Pada titik ini, Eda yang berpengalaman bergabung dalam percakapan dan memberikan pendapatnya tentang masalah tersebut. Tapi menurutku Minos Muda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu saat ini. Pasti butuh beberapa tahun sebelum mereka menemukan kota kering. Kepala pelayan kemudian langsung setuju, menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, paling buruk, mereka tidak akan mengetahui hal ini dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kita belum mengungkap diri kita sendiri, dan hanya sedikit petunjuk yang dapat membawa mereka ke tempat ini. Jadi, meskipun mereka tahu Tuan Muda tidak pergi bagi Sekte Kekaisaran, mereka masih harus mencarimu ke seluruh wilayah utara. Aku tahu, bagaimanapun, aku akan tinggal di kota kering selama 1 hingga 2 bulan, dan kemudian aku harus pergi ke Kerajaan Ombak. Minos mengubah topik pembicaraan, mengingat sesuatu yang penting. Mengapa demikian, Tuan Muda? Senjata spiritualku hancur. Aku khawatir tidak akan mudah hanya dengan memesan barang seperti itu. Bagaimanapun, masalah lain juga perlu diselesaikan di sana. Sudah waktunya kita mendapatkan beberapa teknik spiritual tingkat biru untuk profesi pendukung. Dia kemudian mulai berbicara tentang rencananya untuk perjalanan masa depan ke Kerajaan Ombak, tempat terbaik di wilayah ini untuk menemukan apa yang dia cari. Dunia ini dapat dianggap sebagai tingkatan tertinggi di wilayah utara benua tengah, tempat para master dan spesialis susunan terbaik di sebagian besar profesi dapat ditemukan. Kerajaan Ombak memiliki wilayah terluas dan populasi terbesar di seluruh wilayah utara benua tengah. Karena itu, kerajaan tempat Peter berasal memiliki pelayanan terbaik di wilayahnya. Konsentrasi spesialis di bidang ini dapat dianggap yang terbaik, dengan orang-orang dari semua bidang keahlian. Dan meskipun mereka bukan ahli yang paling terkenal di segala bidang, seperti halnya pandai besi dan penjinak binatang buas, mereka memberikan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan layanan individu tersebut. Dalam 2 spesialisasi ini, para profesional terbaik masing-masing berlokasi di Pulau Batu dan Kerajaan Salju. Tentu saja, hal ini karena alasan geografis, yang memberikan keuntungan bagi tempat-tempat tersebut untuk jenis profesi tersebut. Namun, setelah kedua negara bagian ini, Kerajaan Ombak adalah alternatif utama bagi mereka yang membutuhkan pandai besi atau penjinak binatang buas. Wilayah yang luas memungkinkan kehadiran banyak binatang spiritual liar dan formasi batuan alami. Oleh karena itu, kedua profesi ini juga sukses di tempat itu. Sedangkan untuk penjualan teknik spiritual, setiap bidang memiliki para profesional yang lebih memahami aturan alam, khususnya bidang keahliannya. Dengan ini, teknik spiritual dapat dihasilkan, baik oleh pandai besi, penjinak binatang buas, atau bahkan juru masak. Siapapun dapat menghasilkan teknik spiritual selama ia memiliki pemahaman yang baik tentang alam, tingkat kultivasi tertentu, dan beberapa bahan unik. Dengan itu, teknik dari berbagai bidang dapat dihasilkan. Dan mengingat besarnya Kerajaan Ombak, karena ini adalah negara bagian dengan profesional terbanyak di sebagian besar wilayah, Minos berpikir ini akan menjadi tempat terbaik baginya untuk membeli barang-barang ini. Di perpustakaan umum kota Minos saat ini, tidak ada teknik spiritual selain teknik khusus dalam pertempuran dan budidaya. Dengan demikian, orang-orang yang ingin, atau sudah mengikuti area berbeda di kota kering, tidak dapat meningkatkan prestasinya, mengingat kurangnya teknik ini. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kota ini dalam 2 hal. Pertama, jumlah penduduk yang mengikuti daerah-daerah tersebut akan terbatas dan bahkan dapat menunda pembangunan daerah. Kedua, kota ini menjadi kurang menarik bagi orang-orang yang mengikuti spesialisasi berbeda. Tentu saja, hal seperti itu tidak menjadi masalah dalam jangka pendek, karena kota kering masih banyak mencari tenaga kerja untuk bertani. Namun,
Tidak bijaksana untuk membiarkan topik ini ditunda terlalu lama, jadi Stuart muda sudah memasukkan topik ini ke dalam rencananya. Dia juga bermaksud membeli pedang tingkat menengah tingkat 2, yang juga bisa dilakukan dalam perjalanan ke kerajaan ombak ini. Dia bahkan bisa pergi ke Pulau Batu untuk itu, tapi perjalanan itu sia-sia. Jika dia perlu pergi ke kerajaan ombak, sebaiknya dia melakukan semuanya di satu tempat, sehingga menghemat waktu. Bagaimanapun, setelah Minos selesai membicarakannya, Dilian terdiam beberapa saat lalu bertanya. Kapan Tuan Muda akan melakukan ini? Aku tidak bisa menundanya. Tanpa senjata yang cocok sangatlah berbahaya. Tapi aku ingin pergi untuk melakukan perjalanan ini setelah aku berhasil menembus level 43. Ini akan terjadi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dia menjawab sambil melihat ke arah Dilian. Apakah kamu akan naik level lagi? Abi berpikir dengan rasa ingin tahu. Saat pertama kali melihatnya, teman mudanya ini hanya level 38, 2 level di bawahnya. Tapi sekarang, kurang dari setahun, dia hampir melewatinya. Betapa tidak masuk akalnya, dengan kecepatan seperti itu, dia akan menjadi raja spiritual sebelum usia 20 tahun. Brengsek, aku tidak bisa membiarkan dia meninggalkanku. Dia kemudian berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu ke kerajaan ombak. Alangkah baiknya jika aku bisa menemanimu dalam latihanmu. Abi tahu bahwa wilayah itu memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan itu, dia tahu bahwa pemuda ini pasti akan berlatih selama perjalanannya. Bagaimanapun, perjalanan ini tidak akan seperti yang baru saja dia lakukan, di mana dia tidak bisa berhenti untuk berlatih dan berkultivasi. Jadi, mengingat beragamnya kawasan hutan di negara bagian ini juga bisa menjadi perjalanan pelatihan bagi Abi. Oh, apakah kamu yakin? Dia bertanya dengan nada tertarik. Tentu saja, dan Eda tidak akan menemaniku. Ucapnya tegas sambil menatap wanita berpengalaman ini. Dan mendengar itu, Eda hanya bisa mengerutkan keningnya. Mes, Abi, apa yang Anda bicarakan? Mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Saya telah memutuskan bahwa kami akan bergabung dengan pasukan Minos. Apa? Seru Eda kaget. Oh, jadi, kamu sudah mengambil keputusan, iya. Ucap Minos sambil tersenyum di sudut bibirnya. Di pihak Dilian, dia mencoba memahami perilaku Abi. Apa yang dipikirkan gadis ini? Mes, Abi, kita bisa membicarakannya nanti. Tapi kenapa saya tidak menemani Anda dalam perjalanan ini? Itu tetap menjadi fungsi utama saya. Dan akhirnya, wanita muda dari keluarga Miller memutuskan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan ombak yang mengenal saya, tetapi dengan Anda, itu bisa berbeda. Beberapa orang mungkin mengenali saya sebagai salah satu keluarga Miller melalui Anda, dan itu bisa menyebabkan masalah bagi Minos. Jadi, kamu sebaiknya tinggal di sini di kota kering. Kamu juga tidak jauh dari budidaya tahap ke-6, dan dengan sumber daya yang dapat disediakan oleh tentara dataran hitam, kamu dapat mencapainya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Untuk semua itu, lebih baik kamu tetap di sini, kamu juga akan dapat membantu tempat ini dengan pengalaman dan kekuatanmu dalam pertempuran, jika terjadi sesuatu. Eda membeku di tempatnya lalu melanjutkan menanyainya. Kalau begitu Mes, Abi sebaiknya tetap di sini juga. Tidak aman bepergian tanpa seseorang yang melindungimu. Kamu belum cukup kuat. Mendengar ini, Minos tertawa dan berkata, aku akan bersamanya. Bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkannya, menurutmu apakah akan ada bedanya jika ada orang lain di sana? Itu, tapi Eda tidak bisa menentangnya. Kekuatan yang dia tunjukkan sebenarnya jauh lebih luar biasa daripada miliknya, dan Abi pasti akan lebih aman berada di sampingnya daripada miliknya. Tapi jangan pikirkan itu untuk saat ini. Kita masih punya waktu sekitar 2 bulan untuk perjalanan ini. Dan sementara kelompok Minos berbicara tentang apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, Peter telah berjalan melalui beberapa gerai jalan-jalan kota dan akhirnya sampai di depan rumahnya. Dia sangat senang saat ini, setelah berhenti di depan pintu tempat itu selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mengetuknya. Pak, setelah itu, pintu perlahan terbuka ketika seorang gadis kecil, berusia sekitar 7 atau 8 tahun, membukanya sambil berbicara dengan suara tipisnya. Siapa ini? Namun, saat melihat orang tersebut di sana, adik perempuan Peter segera mengenalinya. Segera, air mata mulai mengalir dari matanya.
Dia kemudian melompat ke arah dada Peter sambil berteriak dan menangis di saat yang bersamaan. Kakak laki-laki, Bao, di pihak Peter, dia juga tergerak melihat adik perempuannya, yang dia pikir tidak akan pernah dia lihat lagi. Mobil murah, dia berkata, dengan suara tercekik, dengan matanya yang sudah merah seluruhnya. Baduh, dan di tengah suara tangis gadis kecil itu, keduanya berpelukan ketika akhirnya orang tua Peter muncul. Ibunya mengenakan lap di bahu kirinya sambil mengenakan celemek dapur panjang berwarna putih, dengan rambut hitam diikat ke belakang. Sebaliknya, ayah Peter mengenakan celana pendek longgar dan kemeja dengan sedikit noda. Kotoran, seolah baru pulang kerja. Bagaimanapun, ketika keduanya melihat pemuda dengan rambut hitam pendek dan tinggi sedang memeluk Lizzie kecil di tengah isak tangisnya, mereka segera mengenalinya. Putra, ibunya adalah orang pertama yang berbicara ketika dia berlari untuk memeluknya juga. Baik dia maupun ayah Peter tidak tahu apakah mereka dapat bertemu Peter lagi, namun mereka tidak putus asa dan terus berdoa demi kebaikan pemuda ini. Mereka percaya bahwa tentara setempat akan melakukan sesuatu untuk Peter muda, dan suatu hari dia bisa pulang. Setidaknya itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh orang biasa seperti mereka. Dan pada akhirnya, untungnya semuanya berhasil. Bagaimanapun, 3 orang dewasa dan seorang anak berpelukan di depan pintu apartemen itu sementara air mata mengalir di wajah mereka. Ini adalah reuni emosional dari sebuah keluarga yang pernah mengalami tragedi bisnis budak. 2 hari telah berlalu dengan cepat sejak kedatangan kelompok Mino. Pada periode ini, semua mantan tawanan, baik yang bertugas di pangkalan itu atau yang dibeli Kevin, sudah menetap di kota kering. Awalnya, mereka ditempatkan di salah satu bangunan tempat tinggal yang baru dibangun, yang belum ada penghuninya. Konstruksi ini dibiayai oleh pemerintah daerah, yang mendanai konstruksi jenis ini dan kemudian menjualnya kepada calon penghuni. Kota ini terus berkembang, sehingga tindakan ini dapat membantu menjadikan tempat ini lebih menarik. Lagi pula, keluarga biasa tidak mampu tinggal di hotel dalam waktu lama. Mereka tidak punya cukup kristal, dan karena kota kering telah berkembang pesat akhir-akhir ini, jika bangunan baru tidak dibangun terlebih dahulu, maka akan terjadi kekurangan perumahan. Dalam hal ini, memiliki tawaran perumahan di mana warga baru kota kering dapat tinggal dan membayar biaya bulanan adalah hal yang ideal. Hasilnya, kota tidak akan menderita akibat perkembangan komunitas yang tidak teratur, dan menjaga standar kualitas di seluruh wilayah perkotaan. Di sisi lain, para pendatang baru ini dapat bekerja tanpa rasa khawatir yang berlebihan, karena biaya yang dikenakan untuk kontrak tidak terlalu mahal. Selain itu, pemerintah tidak mengenakan bunga. Oleh karena itu, hanya biaya pembangunan properti tersebut yang diperhitungkan. Dan pembuatan bangunan secara teratur merupakan sesuatu yang menciptakan lapangan kerja dan juga menurunkan biaya operasional layanan jenis ini. Lagi pula, produksi massal biasanya lebih murah. Itu juga menurunkan harga properti tersebut untuk keluarga baru di sekitar sini. Oleh karena itu, meskipun orang-orang yang baru dibebaskan dari perbudakan, yang tidak memiliki kristal, sudah dapat memiliki rumah sendiri. Namun tindakan ini juga memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang menjadi korban perbudakan. Bagi orang-orang seperti ini, ada yang baru beberapa bulan berada dalam kondisi ini, ada pula yang sudah bertahun-tahun, memiliki rumah sendiri adalah hal yang sangat berarti. Mungkin bagi mereka yang tidak pernah harus melalui kesulitan karena tidak memiliki rumah sendiri, hal seperti itu terasa tidak begitu berarti. Namun bagi orang-orang seperti itu, hal itu sangat menyentuh hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan menangis bahagia saat menerima kunci rumah. Dan setelah itu, bahkan para mantan tawanan yang pernah diteror oleh keluarga Chambers, hingga melayani mereka hampir secara impulsif, bahkan mereka pun merasa lebih nyaman berada di tempat ini. Tentu saja, mereka mengerti bahwa mereka adalah tahanan di kota ini, tapi hal seperti itu jauh lebih baik daripada menjadi budak Chambers. Di sini mereka punya rumah sendiri, bisa bekerja dimanapun mereka mau, dan punya harta benda sendiri. Senjata spiritual, susunan, pil, apapun yang bisa mereka beli. Bisa mereka miliki di tempat ini. Hal seperti ini tidak terjadi di tempat mereka sebelumnya, di mana mereka hampir tidak bisa makan sekali sehari dan tidak mempunyai hak. Oleh karena itu, meskipun mereka masih merasa terpojok dengan tempat asing ini, mereka berpikir bahwa mereka dapat membiasakan diri dengan tempat ini dan bahkan memiliki kehidupan di sekitar sini. Namun,
Tempat tinggal yang diberikan kepada mereka bukanlah satu-satunya hal yang mengubah perilaku mereka. Tidak, pada hari pertama orang-orang ini di kota kering, mereka dengan cepat mengetahui tentang layanan yang tersedia di kota ini. Mereka penasaran dengan menara budidaya kota kering dan arena pertarungan, tapi itu hanya sedikit ketertarikan. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggunakan tempat ini sampai mereka bekerja selama beberapa bulan di sini. Yang menarik perhatian setiap orang adalah perpustakaan umum kota kering. Tempat seperti itu seperti surga bagi para mantan tawanan ini, di mana mereka dapat mempelajari teknik-teknik baru yang tingkatnya lebih tinggi daripada yang mereka miliki. Orang-orang ini, sebagian besar, hanya mempelajari teknik tingkat putih, yang paling tidak efisien. Akibatnya, jika diberi kesempatan untuk mempelajari teknik dengan peringkat yang lebih baik, orang-orang ini menjadi gembira. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi lebih kuat, hidup lebih lama, dan mungkin masuk militer di masa depan. Jika mereka beruntung, mungkin beberapa di antara mereka bahkan bisa mencapai level yang layak di masa depan yang memungkinkan mereka membalas dendam pada orang yang memperbudak mereka. Bagaimanapun, hari telah berlalu tanpa keributan berarti di kota kering, dan cuacanya menyenangkan. Saat ini, langit setengah jingga, sedangkan birunya siang hari kehilangan ruang karena hitamnya malam, dengan matahari terbenam di cakrawala. Jalanan kota cukup sibuk, banyak orang datang dan pergi bahkan kereta melewati jalan yang lebih penting. Ada sebuah bar yang dibangun dengan baik di dekat pusat kota, di mana banyak meja berada di luar tempat itu, di tempat yang tampak seperti taman bunga luar ruangan yang ditata dengan baik. Terdapat penutup kaca yang, meskipun merupakan jendela besar dari bahan yang sama, memungkinkan siapapun yang lewat di depannya untuk melihat interior properti ini. Lagi pula, bagi orang-orang yang lewat di depan bar ini sekarang, mereka akan melihat melalui kaca banyak orang di dalam tempat itu. Kerumunan itu sepertinya terdiri dari 3 orang yang duduk di kursi di dalam bar itu, dan mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu pada saat ini. Mereka adalah 3 laki-laki, ketiganya tampak tua, dengan rambut putih dan keriput. Orang-orang ini berpakaian sederhana dan memiliki tanda yang sama di dahi mereka, sebuah bintang hitam, dengan lingkar berwarna bulu di tengahnya. Ketiga lelaki tua itu adalah mantan tawanan yang melayani basis keluarga Chambers. Adapun kerumunan di sekitar para pria tersebut, ada sekitar 30 orang di sana, mulai dari anak muda tanpa rambut di wajah hingga beberapa pria bahkan lebih tua dari ketiga mantan tawanan tersebut. Pokoknya, akhirnya salah satu dari orang-orang itu mendengarkan ketiga sosok itu bertanya dengan binar di matanya. "Tuan, apakah Anda menyaksikan pertarungan Tuan Minos? Bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu?" Ketiga mantan budak itu, setelah akhirnya mendapatkan pekerjaan kemarin, hari ini mereka keluar untuk merayakannya, setelah hari pertama mereka bekerja berbayar. Dan dengan melakukan itu, mereka sampai di bar ini, di mana mereka akhirnya membicarakan tentang pertempuran yang mereka saksikan di markas itu. Orang-orang ini tidak berani berperang, tetapi banyak dari mantan tawanan yang bertugas di tempat itu telah menyaksikan perkelahian yang terjadi pada hari invasi itu. Saat berbicara satu sama lain tentang apa yang mereka lihat, orang lain di bar ini mendengar percakapan mereka bertiga. Tak lama kemudian hampir setiap pelanggan dan karyawan di tempat ini pun mendengarkan cerita dari tokoh-tokoh tersebut. Akhirnya setelah mendengar pertanyaan seorang pemuda, ketiga lelaki tua itu saling berpaling, lalu salah satu dari mereka berkata, "Uhuk, aku hanya menyaksikan pertarungan para prajurit tentara dataran hitam. Tapi menurutku Wat Tua melihat pertarungan Tuan Minos, kan?" Salah satu dari mereka kemudian membusungkan dadanya dengan bangga dan mulai berbicara. "Itu benar. Saya merasa senang melihat pertarungan Tuan Minos. Itu adalah pertarungan paling luar biasa yang pernah saya lihat, dan mungkin saya tidak akan melihat hal seperti itu sepanjang hidup saya." "Itu benar. Ah, iri sekali. Aku ingin melihat Pak Minos beraksi." Ku dengar dia sekuat raja spiritual," sepupuku memberitahuku. Begitu banyak komentar dilontarkan, Watt akhirnya mulai menceritakan apa yang telah dilihatnya. Hari itu, Tuan Minos terlihat seperti dewa perang. Dia memegang pedang perak panjang, yang memancarkan niat dingin dan bahkan bisa mengancam nyawa raja spiritual di markas itu. Pada awalnya, dia tampak bertarung dengan kedudukan yang setara, tapi tidak lama kemudian, kemampuan Dewa Tuan Minos melampaui lawannya. Jami, raja spiritual di tempat itu, nampaknya bingung bagaimana cara melawan Tuan Minos.
Dan setelah beberapa menit mengalami kegagalan yang menyedihkan, orang itu kehilangan kesabarannya dan membuka pintu untuk binatang buas Tuan Minos untuk menyerangnya. Apakah hal seperti itu terjadi? Apakah Tuan Minos punya binatang buas? Berbagai pertanyaan muncul ketika masyarakat mengagumi perbuatan penguasa setempat. Watt kemudian melanjutkan, binatang itu sangat ganas dan kuat seolah-olah dia berasal dari dunia bawah itu sendiri. Tapi dia mendengarkan setiap kata-kata Tuan Minos. Sepertinya dia benar-benar tunduk padanya.